Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dosa kita begitu hebat sampai dikatakan pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dibilang begini, dosa-dosaku terlalu berat bagiku, tetapi Engkau mengampuninya. Saudara, Alkitab juga menganggap pelanggaran atau dosa seperti hutang di hadapan Allah. Kalau kita lihat doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau kita lihat kata asli yang dipakai dalam bahasa Yunani untuk kesalahan ini adalah opelema. Dan opelema itu hutang. Sehingga ayat itu seharusnya bunyi, ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang kepada kami. Makanya Alkitab King James untuk hutang dan orang yang berhutang itu digunakan kata debts atau debtor. Ingat, debts collector itu artinya penagih hutang. Jadi dosa itu semacam hutang di hadapan Allah. Tiap kali kita berdosa, kita sedang berhutang di hadapan Allah. Tapi hutangnya terlalu besar, terlalu berat, melampaui kemampuan bayar. Jadi ini mungkin kayak orang yang gaji 1 bulan 2 juta, tapi punya hutang 500 miliar. Katakan begitu. Maka bagaimana seorang yang gaji hanya 2 juta melunasi hutang 500 miliar itu? Maka hutang-hutang kami melampaui kekuatan kami. Sekarang, kalau saudara punya penghasilan 2 juta, tahu-tahu ada hutang 500 miliar. Bisa bunuh diri toh? Tapi, tiba-tiba orang yang kepadanya saudara berhutang. Saudara penghasilan 2 juta, hutang pada saya 500 miliar. Tiba-tiba saya datang panggil saudara. Berapa hutangmu? 500 miliar. Sudah bayar berapa? Baru 3.000. Lalu saya bilang, saya anggap hutangmu lunas. Kira-kira saudara bagaimana bersikap pada saya? Saudara bahkan bisa menyerahkan diri menjadi hamba saya. Karena tahu hutang begitu besar, tak bisa dibayar. Tahu-tahu hutangnya dihapus. Hutangnya dianggap lunas. Orang yang merasa diri orang berdosa, tapi tidak terlalu berdosa, itu biasanya orang yang tidak mengerti firman. Kalau kita mengerti firman sungguh-sungguh, kita ini bukan hanya pendosa, tapi pendosa besar. Bukan hanya orang yang berdosa, tapi orang yang terlalu banyak dosanya. Alkitab bilang upah dosa ialah maut. Tunggal. Bukan upah dosa-dosa ialah maut, upah dosa. Berarti satu dosa itu maut. Satu dosa itu mati. Sekarang mari kita coba hitung-hitung harganya. Kalau Anda satu dosa, mati. Kalau saya bisa menghidupkan orang mati, saudara bayar saya berapa? Menurut saudara, tak usah hitung kemampuan. Kalau ada orang mati, keluarga saudara, istri, anak, orang tua, saya bisa bangkitkan. Menurut saudara, saya layak dibayar berapa? Ya, hitung rendah saja, saya diskon. 1 miliar. Untuk satu mayat. Satu dosa, upah dosa, satu dosa, mati. Untuk bangkitkan saudara, saya dapat 1 miliar. Saudara bayar 1 miliar. Tapi ternyata dosa saudara bukan hanya satu.
1 hari 50. Maka untuk menghidupkan saudara, saudara perlu bayar saya 50 miliar per hari. 1 hari saudara harus bayar 50 miliar. Kalau anggap saja dosa 1 hari 1 miliar. 1 hari 50 miliar. Maka mari coba kita hitung-hitungan. Dalam 1 hari Anda akan hutang 50 miliar. 1 minggu Anda hutang 350 miliar. 1 bulan Anda sudah hutang 1,5 T. 1 tahun Anda sudah hutang 18,5 T. Kalau Anda umur 40 tahun, maka hutang Anda adalah 730 T. Kalau Anda umur 50 tahun, maka hutang Anda adalah 912,5 T. Kalau Anda umur 60 tahun, maka hutang Anda adalah 1,95 K. Betul ya? Habis triliun apa? Kuadraliun. Ya. Maka makin umur panjang, hutang makin banyak. Kalau sebanyak ini menurut saya, orang paling kaya di dunia pun tidak bisa bayar. Dengan hutang semacam ini, orang paling kaya pun tidak bisa bayar. Tapi itu hitung minimal dan kalau kita rupiahkan. Tapi saudara-saudara, dosa kita jauh lebih banyak dari itu. Bahkan menurut saya 1 hari di atas 50 dosa. Karena apa? Bukan hanya perbuatan, pikiran, perasaan, motivasi yang salah dihitung semua. Ambil 1 hukum saja. Jangan saksi dusta. Jangan berdusta. Berapa banyak kita yang 1 hukum saja, jangan berdusta, sudah berapa banyak dosa kita. Masih tidur di tempat tidur, sudah di mana? On the way. Padahal masih mimpi. Tapi saudara, dosa kita banyak sekali. Melampaui hutang-hutang kita, melampaui kemampuan kita. Tapi Tuhan menghapus semuanya. 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan hadir sehingga Ia mengampuni segala dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa hutang kita dihapus. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di kayu salib. Di salib Kristuslah seluruh dosa kita, segala dosa kita, segala kejahatan kita dihapuskan. Selesai di atas kayu salib. Hutang yang begitu besar, tahu-tahu dihapus seluruhnya. Tidakkah ini membuat kita bersyukur karena Tuhan terlalu baik? 1 dosa saja bisa masukkan kau ke neraka sekali selama-lamanya. Apalagi seluruh dosamu, kamu akan masuk neraka lebih panas. Tapi ternyata Dia baik. Dan Dia menghapuskan seluruhnya. Melihat semua ini, tidakkah kita bersyukur?